angsuran ya Pak Haji ya. Ya nanti akan disampaikan sama Pak Haji sendiri. Ini luar biasa ini karena tidak semua dan saya yakin belum ada koperasi melakukan itu atau lembaga keuangan manapun itu belum ada yang namanya kredit tanpa angsuran kan gitu. Nanti mekanisme seperti apa nanti Pak Haji yang menyampaikan agar ini menjadi ikon kita nanti ke depannya. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa ada pinjaman kan sedangkan kita kan bukan koperasi simpan pinjam. Nah ini ada nanti strateginya, ada mekanismenya yang mau tidak mau terburu-buru ya menjalani koperasi ini step by step saja Bu, perlahan saja tapi pasti ya sehingga perjalanannya ini nanti akan seimbang dengan perjalanan yayasan dan kami sangat memahami sekali bahwa yayasan ini pun masih banyak hal yang memang harus dipenuhi, banyak hal yang memang harus diperbaiki ya ke depannya kita berjalan bersama ya walaupun ya satu sama lain kita sudah mengenal sebelumnya, tapi ketika kita bicara organisasi, ketika bicara lembaga, kita harus mempunyai sikap profesional gitu kan. Walaupun saya misalkan dekat dengan Ibu misalkan atau Pak Husen sendiri dengan Bu Asih, tetapi dalam manajemen kelembagaan ini kita harus profesional. Artinya profesionalisme itulah yang akan membentuk dengan sendirinya koperasi itu menjadi karakter kedepannya. Walaupun misalkan kedepannya nanti ada perubahan, ada pergantian, tetapi sistem ini sudah terbentuk, sistem ini sudah terjadi sehingga ketika ada regenerasi pengurus berikutnya ini akan berjalan dengan sendirinya. Itu harapan kita Bu ya. Jadi saran saya perlahan saja tapi pasti jalankan ini dengan penuh tanggung jawab. Ya kalaupun misalkan di dalam organisasi itu mohon maaf ya pasti adalah gesekan-gesekan sedikit, itu pasti ada, tetapi kalau saja niatan kita satu ingin membesarkan lembaga, ingin organisasi, saya yakin hal-hal seperti itu akan dengan sendirinya hilang. Itu saja Ibu-ibu. Mangga Pak Pen, masuk Pak Pen. Silakan dulu Pak. Oh pasti dong. Nah, bagi yang belum datang nggak bisa saya ulang lagi, nanti duduk saja. Oh iya. Terima kasih Pak Pen sudah hadir. Nah, sebelum saya sekali saja Pak Agus ya ini langsung penyerahan ini ya sebelum saya melakukan penyerahan ini nanti ada hal yang memang disampaikan tadi sedikit saja karena saya juga kurang begitu memahami terkait apa sih yang dikatakan karena ini jargon kita Ibu nih. Jargon kita gitu ya kredit tanpa angsuran. Bentuk kredit seperti apa, cara mengasurannya seperti apa, antara koperasi dengan anggota atau koperasi dengan yayasan seperti apa nanti Pak Haji Husen yang akan menyampaikan. Masa waktunya sambutan dan arahan dari ketua koperasi. Ya, udah langsung satu paket Ketua koperasi itu. Oh satu koperasi tuh tadi makan pengawas coba dibacakan sedayana. Untuk pertama pembukaan, keduanya sambutan dan arahan dari ketua yayasan selaku pembina koperasi. Acara ketiganya sambutan dan arahan dari ketua koperasi. Untuk keempatnya serah terima akta. Berarti Pak satu paket kita sekarang dari Pak Husen. Dari Pak Husen. Paket tadi dua belum masih kita dari pihak yayasan dulu Pak. Maksudnya yang nanti di sesi berikutnya itu ada tanya jawab ya. Nah, ada yang di Afri, yang maksudnya di saya itu ditanya jawab harus. Ya, Oh ya, itu ditanya bahasa jawab. Boleh, kalau begitu. materi ya. Mungkin sambutan dari ketua Ya, koperasi. Sambutan dari ketua koperasi. Maka Izin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan serta rasa yang ringan untuk melangkah ke pertemuan ini meskipun kita dalam kondisi berpuasa tidak menghalangi aktivitas kita. Yang berikutnya di sini saya terus terang setelah mendengar arahan dari salah satu tim pembina dan pengawas tadi, speechless ya Pak. Jadi saya kalau mau sok jagonya,
sama dengan yang disampaikan, padahal Pak baru tahu juga ya, tapi nggak apa-apa ya, harus jaga wibawa Oh, iya. sama banget gitu, padahal hoax gitu ya. Oke. Saya juga tidak panjang-panjang untuk pertemuan resmi pertama kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang mana saya ditunjuk ya, tidak mengajukan diri jadi ketua koperasi. Bayangkan saya seimut ini gitu ya. Ditunjuk ya. Saya setuju ini gitu jadi ketua koperasi. Mudah-mudahan saya amanah, tapi itu tadi saya juga menekankan bahwa yayasan dengan koperasi ini akan seiring. Artinya tidak ada yang kita satu rel. Bersatu sih enggak, tapi sejajar. Jadi nggak mungkin rel yang satu kemana. Nah itu yang memang betul-betul sangat kami harapkan dari ini Sandy Angels dan juga Teteh ini. Kami sangat mengharapkan support segalanya ya, moral, material, sikap dan apa melihat kami wanita-wanita yang cantik ini mungkin pergerakannya kurang terlalu lincah, tapi kita humble ya, insya Allah ya ibu-ibu ya Teteh. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah 5-6 kali pertemuan berikutnya saya akan lebih cerdas dari Bapak sebagai ketua kelas ya. Doakan saja, didoakan saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Untuk selanjutnya serah terima jaksa koperasi. Itu mah buat kita sudah. Ibu mangga di payun. Tua benar. Udah tidak aja. Udah siap. Bu, saya serahkan akta notaris ini dan juga kelengkapan lainnya untuk dijadikan dokumen koperasi yang Ibu pimpin pada periode tahun ini. Semoga ini dijadikan landasan legal formal untuk melangkah ke depan lebih baik dan menjadikan koperasi yang benar-benar koperasi yang bisa menaungi atau mensejahterakan anggotanya. Amin. Terima kasih. Oke, tahan, tuh udah 3 kali lagi. Oke. Berapa ya? Selanjutnya. Untuk acara selanjutnya adalah perkenalan pengurus koperasi. Biar tahu. Ya, jadi kayak ini kita di sini kan semua baru ya Bu ya. Biasanya perkenalan biar semakin solid, kita kan ada yang udah kenal, ada yang enggak. Makanya untuk kayak ini perkenalan dulu untuk dari pengurus koperasi. Nggak usah berdiri ya, kita biar sama tinggi. Ada yang belum tahu nama saya, Piraku. Namanya Piraku. Oke, nama saya Wati Nixi, status diakui. Dulu saya mantan dari stafnya Bapak Husen waktu di kontraktor, sehingga betul Pak. Sehingga ketika sekarang bertemu kembali dengan Pak Husen tuh nggak asal-asal lagi gitu, cuman paling berani minta traktir aja. Dan saya juga dengan Ibu Astrid memang satu pekerjaan dulu, jadi kita kalau bertengkar itu cuma gimmick ya, settingan, aslinya sih gontong-gontong. Asli sih cakal. Biar tambah rame. Saya juga punya pengalaman mengurus koperasi sampai detik ini, tapi masih lingkup kecil di warga. Koperasi simpan pinjam aja tadi, artinya ada slogan di kami 3M, menabung, meminjam, dan membayar. Yang mana itu perputarannya adalah di misalnya kayak lebaran gini nih, nah saldo lebaran ini di koperasi saya tuh zonk karena dibagikan berikut jasa yang kita tidak bilang bunga. Nah makanya waktu diajak gabung di sini tuh pemikiran saya, oh koperasi duit ngeluarin ternyata lebih luas dari itu, makanya tadi saya agak kurang pinter. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
sebagai sekretaris dalam koperasi Gapura Sadulur Sejahtera. Mudah-mudahan koperasi kita sesuai dengan namanya, Gapura pintu gerbang ya Pak, untuk menuju sedulur kita semuanya, minimal di koperasi kita semuanya bisa sejahtera. Insya Allah mudah-mudahan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ade selaku pembina di sini, mudah-mudahan kita amanah ya. Amin. Ready dan sambil belajar dan tidak lepas mungkin pengarahan pembinaan dari Bapak pembina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Asri. Saya seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi, nama Muhammad, kita pernah satu nama di bawah Bapak Hussein. Saya 16 tahun di PT Mario, dari mulai administrasi, naik ke keuangan, lalu sekretaris. Jadi mudah-mudahan bendahara yang saya pegang saat ini bisa amanah dan kita semua bisa maju bersama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, nggak usah ya. Terima kasih untuk PSD yang telah mengenalkan diri. Untuk selanjutnya tanya jawab dan pembahasan. Bebas ini. Bebas. Tapi dipandu aja berarti ya, moderatornya aja ya supaya ya. Oke, supaya apa namanya? Supaya jalur. Nah, ya, harusnya jelas. Jadi maksud saya bukan posisi saya harus menjawab, tapi ini diskusi lah ya. Artinya diskusi. Dibuka dulu dengan penjelasan KTA. Gitu. Ya. Sebelum itu Pak Ade, Iya. Ya. Supaya Pak Ketua, sebelumnya begini, Ya. tadi kan temanya itu memperkenalkan, masa hanya KSB-nya aja dikenalkan? Oh iya, Enggak, gini Pak, kita memutuskan saja karena tidak hadir semua. Oh, Nah, nanti setelah ini kan ada kewajiban pengurus ini membentuk strukturnya masing-masing nanti. Nah, setelah strukturnya masing-masing terbentuk, nanti pengurus mengadakan rapat lagi untuk menentukan struktur tadi, mensahkan seolah-olah nanti di SK-kan si struktur itu supaya jangan sampai bahasa orang tulis tongong gitunya. Jadi ketika diberikan tugas itu sesuai dengan job desk-nya, itu sesuai dengan kemampuannya gitu. Karena ya kalau hanya sekedar menyandang jabatan saja nggak akan jalan-jalan, dan tidak punya kemampuan. Maka disesuaikan kemampuan nanti dengan apa namanya, kesepakatan dan kesediaan dari yang bersangkutan gitu. Oke ya. Yang mana tadi itu? Gimana? sesi tanya jawab ini kan makalahnya belum ada. Jadi apakah perlu dibuka dulu dengan contoh misalnya apa sih KTA itu? Nah, dari KTA itu mungkin berkembang yang akan ditanyakan, atau dari masalah yang lain yang akan ditanyakan, silakan. Ya, ini aja berarti ada sebelum kita menuju ke program ya. Sebelum ke program, hal yang urgent untuk didahulukan adalah masalah legalitas ya. Legalitas kita punya tadi beberapa item dari Kemenkumham, NPWP, terus juga NIB dan lain-lain yang termasuk akta. Berarti ada beberapa lagi di antaranya, yaitu nanti yang harus diselesaikan itu jangan lupa membuat akun bank. Nah, ini atas nama Koperasi Yayasan Gapura Sadulur Sejahtera. Nah, ini akun bank ini nanti yang akan
menjadi rekening bersama ya antara ketua dengan bendahara. Cukup 2 saja nanti. Nanti terkait mengenai saldo dan lain-lainnya hanya ada Pak Husin nanti. Nah itu mas sebagai langkah awal saja ya, nggak mungkin datang ke sana kosong ya, pasti ada saldo lah dan lain-lain. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah mengenai nantinya SIUP ya, surat izin untuk usaha. Nah surat izin untuk usaha ini sesuaikan saja dengan pergerakan kita, atau katakanlah kalau kita mau mendahulukan misalkan tentang perdagangan kopi misalkan nih, berarti kan segala hal yang terkait dengan perizinan kopi itu yang harus kita persiapkan gitu. Jadi nggak usah misalkan karena di KBRI kita ada beberapa item, dibuatkanlah izinnya semua gitu. Dalam itu kita bertahap saja, mana yang menjadi skala prioritas itu yang didahulukan. Nah kemudian terkait ada satu hal yang memang sangat fundamental juga ya, yaitu tadi yang tadi disampaikan struktural Bu ya. Nanti kebutuhannya apa saja di struktural itu. Contohnya ini kan sudah ada, kalau yang di Aktame itu sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil ketua dan lain-lain. Nah nanti untuk kebutuhan tertentu, nah itu harus dilengkapi. Apakah nanti penyebutannya itu manajer, ketua divisi atau lain-lain, maka itu terserah, itu tidak ada ketentuan yang harus menentukan itu. Misalkan contoh untuk pemasaran bidang pertanian, manajer pertanian atau manajer apa, silakan, malah itu penyebutannya saya serahkan kepada ibu-ibu sekalian. Nah itu nanti tata cara pemilihannya seperti apa, ya silakan ibu-ibu untuk menentukan agenda rapat berikutnya, mengundang semua orang yang tergabung dalam koperasi, minimal yang pada saat pembentukan koperasi itu 20 orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada pihak-pihak lain yang memang diperlukan, gitu. Maka itu silakan. Makanya diaturlah nanti di dalam anggaran rumah tangga itu sistem perekrutan anggotanya seperti apa dan sistem pemberhentiannya sudah seperti apa. Sistem keanggotaan bisa dilakukan dengan secara sukarela, atau juga perekrutan anggota itu secara sistem atau secara sistematis dan otomatis. Contoh misalkan koperasi ini punya bidang usaha kedai kopi misalkan. Ada beberapa kedai kopi yang sudah ada izin bergabung, gitu kan? Dengan sendirinya otomatis mereka harus menjadi anggota koperasi, gitu. Nah sistemnya seperti apa diatur dalam anggaran rumah tangga itu sendiri. Nah kemudian setelah struktural ini baru kita ke program ya, ini program. Nah programnya seperti apa? Nah mangga itu silakan ditentukan. Cuma nantilah untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kalau anggaran dasar kita bisa punya pedoman di akta ini sudah ada di sini. Tapi kalau untuk anggaran rumah tangga yang sifatnya internal, yang sifatnya tata kelola yang harus dilakukan oleh dari kita untuk kita internal saja, nanti kita coba saya buatkan, nanti rekan-rekan buatkan, nanti serahkan ke ibu untuk dikoreksi mana yang pas, mana yang cocok, atau mana yang kurang, mana yang kelebihan bisa dikurangi atau kurang bisa ditambahkan, itu mana itu mau disesuaikan nantinya. Nah cuman ada satu hal yang ini menjadi saya sangat tertarik sekali itu ketika di dalam obrolan ini Pak Haji Husain sebagai pengawas juga di sini mempunyai program yang memang program ini belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dilakukan oleh lembaga keuangan manapun atau koperasi simpan pinjam manapun. Kadang-kadang kita juga aneh juga, masa si pinjaman tidak ada angsuran, kan kumaha cara menutupinya. Nah ini nanti biar Pak Haji Husain yang menerangkan sendiri. Nah, tapi mangga, apakah ini akan nanti Pak Hujan sendiri yang akan menyampaikan, atau nanti kita tampung pertanyaan dari ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang ini akan menjadi materi gitu ya, materi pembahasan kita ya. Maka silakan kalau misalkan tentang pertanyaan tersebut ternyata pemahamannya Bu Werdi lebih paham ya, silakan Bu Werdi memberikan
pemahamannya itu kepada kita atau dari Pak Rusdoyo atau dari siapapun malah. Jadi kita sifatnya diskusi saja, jangan satu arah ya, tetapi interaktif semua supaya yang tujuannya itu adalah apa namanya